Shalom Bapak Ibu semua, mari sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dalam KPA online. Berkati kami Tuhan agar kami bisa mendengar dengan baik, hati kami terbuka untuk setiap apa yang menjadi firman-Mu Tuhan, dan pikiran kami mampu mendalami, memahami apa yang maksud yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Berfirmanlah Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini dalam KPA online bulan Oktober 2024 kita akan belajar tentang satu tema yang menarik, yaitu Dancing in the Rain, atau artinya adalah menari di tengah hujan. Satu hal yang menarik adalah ketika saya membawakan materi ini pertama kalinya adalah di tengah-tengah pandemi, di mana pandemi tersebut kita nggak pernah tahu ujungnya, kita nggak tahu puncaknya seperti apa, tapi kita pada waktu itu belum tahu sebenarnya kengeriannya seperti apa. Semua orang dalam kondisi kalut, takut dan segala macam. Semua orang juga berhenti untuk bertindak, berlaku dan melakukan sesuatu kegiatan yang sehari-hari sudah biasa mereka lakukan. Semuanya berhenti. Semua hidup dalam kebimbangan, ketakutan, ketidaktahuan, ketidakmampuan juga untuk membaca kondisi. Lalu yang terjadi adalah pandemik itu kemudian semakin hari semakin naik. Di satu titik kita juga nggak pernah tahu apakah pandemi itu sudah sampai puncak atau belum. Tapi pada waktu itu kita sudah tahu bahwa pandemi ini adalah pandemi yang memang sangat berat. Tapi ada satu hal yang kemudian membawa saya dalam satu perenungan, bahwa di tengah-tengah badai pun bisa ada ketenangan. Tapi syaratnya cuma satu, yaitu kita harus hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, berarti di dalam badai sekalipun kita harus mampu untuk bersuka cita. Beberapa kali Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, jemaat di Efesus, segala macam, selalu berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Artinya di tengah penderitaan bersukacitalah. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga berkata gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Satu hal yang menarik adalah ketika kita menghadapi masalah, kita menggambarkannya sebagai sebuah badai. Ketika kita menghadapi badai, yang terjadi adalah kita berharap badai itu bisa terlewatkan. Ada satu pepatah bahasa Inggris berkata gini, life is not about waiting for the storm to pass. It's learning to dance in the rain. Artinya gini, hidup itu bukan tentang bagaimana kita menunggu badai itu lewat, badai itu berakhir. Tapi hidup itu tentang bagaimana kita belajar untuk menari di tengah hujan. Memang sangat literalis, normatif sekali berkata bahwa gampang kok. Cobalah untuk menari di tengah penderitaanmu gitu. Cobalah untuk bersuka cita di tengah penderitaanmu. Kalau kita menghadapi penderitaan, masalah-masalah yang sedang berlalu, tersenyum itu memang susah. Makan aja nggak enak, apalagi suruh tersenyum. Tapi pada satu titik, pepatah Inggris kuno ini perlu kita cermati sebagai satu hal yang kita bisa jadikan satu gambaran, bahwa sebenarnya kita tidak perlu harus menunggu penderitaan itu berakhir, masalah itu berakhir. Karena kita nggak pernah tahu masalah itu kapan berakhirnya. Tapi yang paling penting dari kita adalah bagaimana kita menghadapi masalah tersebut dan menikmati prosesnya. Karena itu firman Tuhan berkata, berbahagialah jika kamu masuk dalam berbagai macam pencobaan. Jadi tidak bisa sukacita itu hilang karena kita masuk dalam pencobaan. Mungkin kita punya 1000 alasan untuk tidak bersukacita atau kehilangan sukacita kita ketika kita menghadapi masalah. Dan kita kayak cuma punya alasan satu saja untuk bersukacita, yaitu karena kita tahu ada Yesus. Tapi kita gunakan satu hal itu, karena kita tahu itu kuncinya.
Hidup itu bukan sekedar menunggu badai berlalu, melainkan saat badai itulah sebenarnya waktu yang tepat untuk kita belajar tentang kehidupan. Menari di tengah hujan itu gambaran bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengendalikan dan memanfaatkan masalah yang ada. Sering saya gambarkan dan ceritakan di dalam khotbah-khotbah saya. Indonesia itu selalu kena krismon dengan modelnya 10 tahun sekali. Dan setiap krisis moneter itu ada orang yang jatuh bangkrut, tapi ada juga, dan itu tidak sedikit, orang-orang kaya baru yang kemudian muncul di sana. Itu satu hal yang gambaran bagaimana mereka memanfaatkan masalah-masalah yang ada, badai yang datang, bukan sebagai alasan mereka untuk mereka berdiam diri, tapi satu alasan bagi mereka untuk bertindak dan menemukan sesuatu yang baru. Hal yang paling mudah adalah tentang aplikasi Zoom. Zaman dulu, orang kalau rapat itu tatap muka. Orang tuh kalau rapat, kalau nggak tatap muka, ya lewat telekonferensi. Lalu muncullah masa pandemi, di mana orang itu kalau nggak ketemu, kalau rapat nggak cuma keluar suaranya, mereka nggak tahu sebenarnya uh, orang itu nggak teke ora gitu ya. Orang itu memperhatikan atau tidak. Lalu muncullah aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini luar biasa karena dia tidak hanya digunakan dalam sektor formal saja, dalam bisnis, pekerjaan, sekolah, tapi dalam sektor informal seperti reuni, kumpul keluarga. Keluarga besar mama saya menggunakan Zoom untuk berdoa bersama. Jadi sudah tidak lagi harus menunggu reuni setiap tahun. Ini setiap bulan mulai ada namanya doa bersama melalui aplikasi Zoom. Semua terhubung. Jadi ada anekdot seperti gini. Dulu ketika tidak pandemi, orang cuma kumpul setahun sekali. Tapi begitu semua kegiatan dibatasi, jaraknya dibatasi, segala macam dihalangin, malah lebih ada kedekatan secara emosional. Kenapa? Aplikasi Zoom. Bapak Ibu bisa membayangkan mereka yang punya aplikasi Zoom jadi kayanya kayak apa. Itu adalah gambaran bagi kita bagaimana setiap krisis yang ada, setiap masalah ada tidak hanya menghasilkan satu masalah baru, tapi menjadi satu tantangan dan kesempatan yang baru. Jika saat ini Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, maka hal yang paling mudah saya ucapkan adalah belajar untuk bersuka cita. Karena ini firman Tuhan. Paulus mengajarkan kita untuk bersuka cita dalam penderitaan jemaat-jemaat yang ada, baik di Efesus, di Korintus, di Filipi. Semua menghadapi masalah yang berat. Paulus mengatakan bersukacitalah. Jangan sampai kita kehilangan sukacita itu. Karena dari hati yang bersukacita itulah kemudian muncul satu pembaruan hidup. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan bicara tentang 3 hal yang harus kita lakukan ketika badai itu datang. Yang pertama saya ingin bacakan dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya tambahkan satu ayat yang baik. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat mendambakan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ketika badai itu datang, yang harus kita lakukan itu pertama adalah be mindful. Be mindful itu artinya kita mampu menguasai pikiran kita agar tetap sadar, tetap tenang, dan fokus apa yang harus kita lakukan. Identifikasi masalah yang ada, penyebabnya apa yang harusnya kita perbaiki dulu dalam hidup kita. Ketika masalah datang, jangan berpikir tentang salah orang lain, tapi bicaralah tentang kesalahan yang muncul kemungkinan terbesar adalah dari diri kita. Saya beberapa kali ngobrol dengan anak saya yang paling besar ketika dia dapat nilai yang kurang menggembirakan. Meskipun termasuk bagus, tapi dia turun dibanding yang sebelumnya, ujian sebelumnya. Saya tanya sama anak saya, kok kenapa kamu turun? Lalu dia bilang, aduh pelajarannya lebih sulit, ya gini nih. Saya bilang, enggak.
Karena kamu masih gunakan cara yang lama, cara kelas 3 untuk belajar di kelas 4. Padahal setiap naik kelas, kamu harus punya cara yang baru, cara yang lebih kuat lagi untuk belajar, dan waktu yang lebih lama lagi untuk belajar. Kalau cara lama kita gunakan dengan berharap kita mendapatkan hasil yang baik, itu sama aja seperti pungut merindukan bulan, saya bilang gitu. Seringkali kita menghadapi masalah, yang kita lakukan adalah menyalahkan orang lain. Kita nggak menyadari bahwa 90% masalah itu munculnya dari kita. Apakah itu kelalaian kita, apakah itu karena ketidakmampuan kita, kemalasan kita, dan sebagainya. Lalu, masalah itu kemudian begitu tidak kita ketemukan, kita mulai marah ke orang lain, segala macam. Sehingga kita kehilangan fokus dalam kehidupan kita. Dan yang terjadi kemudian adalah kita tidak lagi mampu menguasai pikiran kita. Ada rasa takut berlebihan, kekhawatiran berlebihan, dan segala macam. Dan itu yang kemudian merusak hidup kita. Sekali lagi, dan itu yang merusak hidup kita. Hal-hal tersebut yang merusak kehidupan kita. Yang seharusnya kita bisa lebih produktif, kita menjadi orang yang reaktif. Kita menjadi orang yang pesimis. Karena itu banyak hal. Belajarlah untuk merubah pikiran kita. Dari orang yang tidak fokus dalam kehidupan, menjadi orang yang fokus terhadap masalah yang ada. Apa sih penyebabnya? Apa yang harus bisa kita lakukan? Hilangkan kekhawatiran dalam hidup kita. Pikirkan dulu dan fokus dulu terhadap masalah yang ada. Kuasai pikiran kita supaya apa? Ketika kita menguasai pikiran kita, kita menguasai keadaan. Itu udah langkah maju. Yang kedua adalah be hopeful. Artinya adalah selalu memiliki pengharapan. Milikilah pengharapan yang penuh. Dalam hidup kita ini punyalah pengharapan. Sehingga pengharapan itu menjadi satu tenaga, satu pengarah supaya kita bisa menjadi orang yang punya arah yang jelas dalam hidup kita. Ibrani 6 ayat 19 berkata begini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu memiliki arti tempat kita menaruh harapan, keinginan, dan cita-cita kita. Jika harapan merupakan apa yang kita inginkan, maka pengharapan itu artinya tempat kita meletakkan harapan tersebut. Memiliki harapan, namun tidak memiliki tempat untuk menaletakkan harapan, maka itu akan sia-sia untuk kita berharap. Seperti ketika kita berencana untuk ke Surabaya, namun tidak memiliki kendaraan untuk membawa kita menuju tempat yang kita tuju, maka kita tidak akan beranjak dari tempat itu. Karena itu pengharapan kita itu adalah Yesus. Mau apapun harapan kita, pengharapan kita adalah di tempat Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah tempat kita menaruh, dan dia selain kendaraan, dia menjadi driver kita. Dia yang mengarahkan, dia yang menyediakan jalan, dia yang punya jalan, dia yang punya kendaraan untuk mencapai sana. Karena itu milikilah harapan dulu. Jangan menjadi orang yang sangat-sangat mudah untuk kehilangan harapan, menjadi orang yang pesimis, apatis. Aduh, gak mungkin selesai. Orang yang sudah mengepal seperti itu gak mungkin selesai, itu akan sulit untuk menyelesaikan masalah mereka. Karena itu punya harapan dulu. Kalau hadapi masalah itu, pikirkan dulu hasil akhirnya seperti apa. Itu adalah harapan sederhana kita. Yang paling sederhana itu pikirkan itu dulu. Lalu kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, saya ingin masalah ini bisa selesai. Tunjukkan jalannya supaya masalah ini bisa selesai, dan bagaimana cara itu agar masalah ini bisa selesai. Dan Tuhan itu akan memberikan jalannya kepada kita. Karena dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam masalah kita. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk belajar mengatasi masalah-masalah dalam badai yang sedang berlaku, yaitu adalah be thankful, artinya menjadi orang yang penuh rasa syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah hal yang sederhana dan tampak tidak berhubungan dengan tindakan-tindakan yang dalam koridor action plan kita, rencana tindakan kita. Namun satu hal yang penting adalah ketika kita mengucap syukur itu kita sedang mengendalikan diri kita dari segala macam godaan, dari segala macam kekhawatiran, dan memfokuskan diri kita pada Tuhan yang sedang menguasai kehidupan kita. Mengucap syukur itu sederhana, meskipun pada saat diaplikasikannya punya kemungkinan cuma dua. Yang pertama adalah kita pura-pura mengucap syukur karena terpaksa sudah dikhotbahin seperti itu, lalu kita ya sudahlah kita mengucap syukur. Atau yang kedua, kita benar-benar mengucap syukur. Saya belajar untuk mengucap syukur ketika menghadapi masalah. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya yakin bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik. Itu rasa syukur yang keluar dari dalam hidup kita. Rasa syukur ini memunculkan artinya ketika kita menyerahkan, merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah, dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu belajar untuk memiliki rasa syukur dalam hidup kita. Rasa syukur ini juga untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita sudah tahu kenapa kita kok kesulitan keuangan. Oh, karena kita boros. Belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Orang yang punya keinginan melebihi kemampuan itu akan mudah sekali jatuh dalam godaan, jatuh dalam masalah. Pencobaan muncul bukan karena Tuhan. Pencobaan muncul itu karena keinginan kita yang dibuai oleh dosa. Karena itu punyalah rasa syukur supaya kita mampu mengendalikan diri. Dan paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita dari tiga hal tadi mampu untuk tetap menari di dalam hujan, untuk tetap bersuka cita di dalam badai, untuk tetap berbahagia meskipun kita sedang menghadapi masalah. Karena itu milikilah tiga hal yang tadi. Be mindful, be hopeful, dan be thankful. Selalu fokus pikiran kita kepada masalah yang ada dan memfokuskan pada rencana dan pada bagaimana kita menyelesaikan masalah. Be hopeful, bagaimana kita tetap memiliki harapan dan memberikan harapan itu pada pengharapan yang benar di dalam Yesus. Sehingga ketika kita mampu berjalan, itu semua karena Tuhan yang menyetir hidup kita. Dan yang ketiga adalah be thankful, miliki rasa syukur dalam hidup kita. Agar dari rasa syukur itu kita mampu mengendalikan diri kita. Kita mampu mengendalikan diri kita, kita mampu mengendalikan keadaan. Kita mampu mengendalikan keadaan, kita mampu mengendalikan badai itu. Karena itu Bapak Ibu semua, seperti Yakobus tadi katakan, berbahagialah ketika engkau hidup dalam berbagai macam pencobaan. Karena di sanalah sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kekuatannya dalam hidup kita. Dan keluar dari pencobaan itu, masalah-masalah yang sudah kita hadapi akan membuat kita menjadi kuat dan lebih kuat lagi. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Kau mengingatkan kami tentang bagaimana kami menghadapi masalah. Dan biarlah kami dalam hidup kami mampu untuk tetap bersuka cita, berbahagia meskipun kami sedang menghadapi masalah, menghadapi pencobaan. Sehingga kami tidak kehilangan fokus kami tidak kehilangan harapan kami, dan kami tidak kehilangan rasa syukur kami, dan kami tetap memiliki ketiga hal itu. Sehingga dalam ketiga hal itulah kami dikuatkan dan menjadi kuat, dan kami mampu menyelesaikan masalah yang ada. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah membuat kami jatuh. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan mengangkat kami, dan Kau akan memberikan kami kemenangan yang lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan itu mampu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami.
Dan kami akan tutup ibadah KPA online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah suratan terbuka bagi-Mu Tuhan, yang dibaca untuk setiap orang, dan di mana kehidupan kami ini merupakan kehidupan yang akan menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi tempat di mana orang lain mengenal kasih kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan, dan terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk dijadikan suratan terbuka dalam kehidupan kami, dan bila kami diberkati karena kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar benih firman Tuhan yang ditaburkan itu mau bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Dan kami tutup ibadah KPA online pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.